Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran biologi bersama Pak Hedi Neposano. Kali ini kita akan belajar tentang hakikat biologi dengan kompetensi dasar. Setelah pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan ruang lingkup biologi, permasalahan pada berbagai objek biologi, dan tingkat organisasi kehidupan melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja. Biologi adalah ilmu yang mencakup kajian tentang makhluk hidup dan interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Istilah biologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu bios yang berarti kehidupan dan logos yang berarti ilmu. Sebagai salah satu sains, biologi memiliki ciri sebagai berikut, yaitu bersifat logis, objektif, berdasarkan pengalaman empirik, bersifat universal, sistematis, serta objek kajiannya adalah makhluk hidup. Makhluk hidup adalah sesuatu yang dapat kita pelajari karena memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Makhluk hidup tersusun atas sel. Contohnya, bakteri itu uniseluler, artinya tubuh bakteri merupakan sel tunggal. Tumbuhan itu multiseluler, artinya tumbuhan tersusun oleh banyak sel. Kedua, makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Saat organisme multiseluler mengalami pembelahan sel tubuh atau mitosis, maka jumlah sel tubuhnya akan bertambah, sehingga berat dan ukuran keseluruhan tubuhnya juga akan bertambah. Itulah yang disebut dengan pertumbuhan. Sel-sel yang ada di tubuh makhluk hidup tersebut juga akan mengalami diferensiasi atau perubahan-perubahan bentuk ke bentuk-bentuk yang lain, sehingga dia akan mengalami perkembangan atau perubahan menuju ke kedewasaan. Ketiga, makhluk hidup bernapas. Pernapasan atau respirasi dalam sel adalah proses pemecahan molekul glukosa atau turunannya menjadi senyawa sederhana untuk menghasilkan energi. Respirasi yang melibatkan oksigen disebut aerob, dan respirasi yang tidak melibatkan oksigen disebut anaerob. Berikutnya yang keempat, makhluk hidup melakukan metabolisme. Metabolisme terdiri dari proses penguraian molekul kompleks menjadi senyawa sederhana atau unsur, dan proses penyusunan unsur atau senyawa sederhana menjadi molekul kompleks. Berikutnya yang keempat, makhluk hidup dapat merespon rangsang. Tubuh makhluk hidup, misalnya hewan, memiliki sistem saraf dan sistem hormon, sehingga dia dapat merasakan berbagai fenomena dari lingkungannya. Kemudian tumbuhan memiliki sistem hormon yang juga sama dapat merespon rangsang dari lingkungannya. Berikutnya adalah nomor 5. Makhluk hidup melakukan reproduksi. Reproduksi adalah pembentukan individu baru untuk mempertahankan ciri
dari spesies masing-masing. Kemudian beradaptasi terhadap lingkungan. Yang terakhir, beradaptasi terhadap lingkungan. Inilah ciri-ciri makhluk hidup. Sebenarnya masih banyak, tetapi untuk ciri makhluk hidup yang utama adalah sebagai yang sudah saya jelaskan tadi. Begitu luasnya pembelajaran tentang biologi ini, maka dapat kita tinjau ruang lingkup biologi itu dari tingkatan organisasi kehidupan. Yang pertama adalah tingkat molekul. Salah satu contoh pembelajaran tentang molekul dalam biologi adalah pembelajaran tentang zat gizi, kemudian enzim, hormon, dan sebagainya. Nah, ini dipelajari dalam biokimia. Kemudian yang berikutnya, molekul itu akan menyusun sel. Protein, lemak, karbohidrat akan menyusun sel, sehingga sel ini kita sebut sebagai unit dasar dari kehidupan. Unit paling sederhana dari kehidupan. Dipelajari dalam cabang ilmu biositologi. Berikutnya, jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang mempunyai struktur dan fungsi tertentu. Jaringan adalah sekumpulan sel. Jadi jaringan tersusun atas sel-sel. Dipelajari dalam cabang ilmu histologi. Kemudian berikutnya adalah organ. Beberapa jaringan akan membentuk satu organ yang disebut dengan cabang ilmunya kita sebut dengan organologi. Contohnya salah satu misalnya kardiologi, berarti ilmu yang mempelajari khusus tentang jantung. Selanjutnya, beberapa organ akan menyusun sistem organ. Misalnya, sistem gerak itu terdiri dari organ-organ sendi, tulang, otot, dan jaringan ikat yang membentuk sistem gerak. Cabang ilmunya bisa disebut satu, misalnya ortopedi. Kalau jaringan saraf kita sebut dengan dipelajari dalam neurologi dan seterusnya. Berikutnya adalah sistem organ ini akan menyusun satu organisme atau individu organisme. Biasanya dipelajari dalam cabang ilmu tertentu yang berkaitan dengan organisme tertentu. Misalnya ada mikologi, ini berarti mempelajari khusus tentang jamur. Ornitologi, mempelajari tentang burung. Dalam individu atau organisme ini yang dipelajari biasanya ada minimal tiga bagian, yaitu morfologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang struktur luar tubuh organisme. Kemudian ada anatomi yang mempelajari bagian dalam dari makhluk hidup seperti saluran pencernaan, saluran pernapasan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah fisiologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang fungsi dari tubuh organisme. Berikutnya, sekumpulan individu atau organisme satu sejenis akan membentuk satu populasi. Nah, ini dipelajari secara khusus misalnya dalam zoologi. Kalau zoologi berarti mempelajari tentang hewan-hewan dari berbagai jenis. Kemudian botani adalah ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan dari berbagai jenis dan seterusnya. Berikutnya adalah
Komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi makhluk hidup tanpa pembahasan tentang lingkungannya, lingkungan yang bukan makhluk hidup. Ini disebut dengan komunitas. Cabang ilmunya diantaranya adalah taksonomi, ilmu yang mempelajari tentang penggolongan makhluk hidup. Interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya ini kemudian ada di dalam ruang lingkup yang disebut dengan ekosistem. Ekosistem dipelajari pada cabang ilmu ekologi. Berikutnya, ekosistem akan membentuk bioma dan bioma akan membentuk biosfer. Demikian pembelajaran tentang ruang lingkup biologi untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.